Selamat datang di YouTube channel aku. Kapanpun teman-teman melihat tayangan video ini, semoga harinya selalu indah ya. Perkenalkan, aku Leni Nur Aini Pujayanti dengan NPM 202121066. Aku dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview salah satu novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka angkatan 20-an untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca sastra. Nah, baik teman-teman, inilah novel yang akan saya review dengan judul Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Nah, teman-teman, jika ada yang belum tahu siapa sih Abdul Muiz ini? Abdul Muiz ini adalah seorang tokoh pergerakan dan pahlawan nasional berdarah Minang yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1883. Beliau dilahirkan di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, Abdul Muiz ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta pada tanggal 30 Agustus pada tahun 1959. Nah, selain itu, Abdul Muiz juga adalah seorang sastrawan, seorang politikus, dan juga seorang wartawan Indonesia. Keren banget kan teman-teman? Nah, setelah teman-teman sekilas mengenal siapa sosok Abdul Muiz ini, langsung saja saya akan menceritakan sedikit isi dari novel Salah Asuhan. Nah, salah satu karya Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan ini menceritakan seorang pemuda pribumi yang berasal dari Melayu yang bernama Hanafi. Ibu Hanafi sendiri adalah seorang janda karena ayahnya meninggal pada saat Hanafi masih kecil, sehingga ibunya membesarkan ia seorang diri. Tetapi meskipun membesarkan putranya sendiri, ibunya ingin mencerdaskan Hanafi dan selalu berusaha keras loh untuk membiayai sekolahnya Hanafi. Pada saat bersekolah pun, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda sehingga tingkah lakunya sudah seperti seorang Belanda. Bahkan setelah ia lulus pun, pergaulan dan tingkah lakunya tidak lepas dari pergaulan orang-orang Eropa. Ia bekerja di kantor BB sebagai asisten residen di Solo. Meskipun Hanafi ini adalah seorang pemuda asli pribumi, namun segala tingkahnya sudah terpengaruh oleh kerabat dari bangsa Eropa. Saat ia bersekolah di HBS pun, Hanafi dengan seorang gadis Eropa yang bernama Kori. Nah, kedekatan mereka berdua ini sudah seperti kakak beradik loh. Kemana-mana mereka berdua. Dalam kesehariannya pun sangat dekat. Jalan-jalan berdua, main tenis berdua, bahkan duduk sambil menikmati teh pun mereka berdua. Karena kedekatan mereka itulah, akhirnya Hanafi memiliki rasa sayang yang berlebih terhadap Kori. Perasaan Hanafi tidak sekadar rasa sayang seperti kakak beradik, tetapi rasa sayang itu timbul layaknya seorang kekasih. Namun, ternyata sikap Kori dalam pertemanan tersebut masih biasa saja. Sehingga pada suatu hari, Hanafi memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Kori. Tetapi Kori tidak langsung menjawab kepada Hanafi. Nah, dia hanya berpamitan pulang dengan alasan yang tidak jelas.
keesokan harinya Kori malah pergi meninggalkan Solo menuju Betawi. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk Hanafi yang di dalamnya berisi penolakan halus mengenai perasaan Hanafi kemarin. Nah, karena bagi Hanafi, bagi Kori, ia tidak mungkin menikahi seorang pribumi karena berbeda budaya antara bangsa Melayu dan bangsa Eropa. Nah, itulah yang tidak memungkinkan bagi Kori untuk menerima sosok Hanafi. Lagi pula, Kori juga ditentang oleh ayahnya jika ia menikah dengan orang Melayu. Mengetahui hal tersebut, Hanafi merasa sangat terpukul. Ia sangat terluka dan rapuh sekali. Sejak saat itu, Hanafi mulai mengurung diri di kamarnya. Dan ia berubah menjadi orang yang acuh terhadap lingkungan. Bahkan, ia juga tidak berminat terhadap aktivitas manusia, seperti makan dan minum pun ia tidak melakukannya. Badannya sudah kurus. Hanafi bagaikan seorang yang sedang terkena penyakit. Nah, dalam masa berkabung itu, ibunya selalu menasehati Hanafi agar ia tidak bersedih lagi. Ibu Hanafi ingin Hanafi melupakan Kori dan menikah dengan Rapiah yang merupakan anak dari mamanya, di mana mamanya ini adalah Sultan Batuah yang telah membiayainya selama Hanafi bersekolah. Awalnya Hanafi merasa marah karena ia tidak hanya cinta terhadap Kori saja, bahkan ia tidak mengenal siapa si Rafiah itu. Tetapi Ibu Hanafi selalu sabar dan menjelaskan serta menasehati Hanafi. Nah, ibunya pun menyampaikan bahwa perjodohan itu adalah perjodohan hutang budi karena Ibu Hanafi mempunyai hutang terhadap Sultan Batuah. Lagi pula, Rapiah juga merupakan gadis Minang yang memiliki budi pekerti serta paras yang cantik. Nah, setelah ia dibujuk, akhirnya Hanafi menerima perjodohan itu, meskipun dalam hatinya masih terpaksa karena ia masih memiliki rasa sayang terhadap Kori. Nah, pernikahan yang dilandasi oleh keterpaksaan itu akhirnya tidak tentram. Setiap hari Hanafi selalu memaki Rafiah karena apapun alasannya, Rafiah tidak melawan, tetapi dia hanya diam terhadap perlakuan suaminya. Namun 2 tahun setelah itu mereka dikaruniai oleh seorang putra yang bernama Safi'i. Tetapi hal itu tidak menimbulkan rasa cinta di hati Hanafi. Perlakuannya pun masih sama. Ia masih sering membentak dan memukul Rapiah. Nah, suatu hari Hanafi ini mendapatkan musibah. Ia digigit oleh anjing gila di pergelangan tangannya, sehingga mengharuskan ia untuk berobat ke Betawi. Hanafi sangat senang karena di Betawi kemungkinan ia dapat bertemu dengan Kori. Ia meninggalkan anak dan istrinya, juga ibunya di Solo. Singkat cerita, sesampainya ia di Betawi, ia bertemu dengan gadis Eropa yang tidak lain adalah Kori. Dengan sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan Kori, mereka selalu menghabiskan waktu berdua seperti dulu. Mereka jalan-jalan, mereka bersepeda berdua, hingga 1 minggu sudah Hanafi berada di Betawi. Dan sejak saat itu Hanafi mencari kerja di kantor BB.
Meskipun gaji awalnya cukup kecil, namun Hanafi sangat senang. Nah, kemudian Hanafi bekerja keras untuk mendapatkan hati Cory. Bahkan Hanafi bersedia menjadi warga negara Eropa kalau memang Cory bisa menerima cintanya. Nah, karena rasa ibanya, akhirnya Cory pun menerima lamaran dari Hanafi. Walaupun resikonya sangat besar yang harus ditanggung oleh Cory. Mereka berdua akhirnya menikah di rumah teman Belandanya. Sejak saat itu, Cory mulai dijauhi oleh teman-temannya. Nah, di Solok Melayu sana, Rapiah dan Ibu Hanafi sudah mengetahui bahwa Hanafi sudah menikah dengan Cory. Tetapi, Rapiah dengan setia masih menunggu kedatangan Hanafi di Solo. Seiring berjalannya waktu, bukannya ketentraman yang didapatkan dalam rumah tangga Hanafi dan Cory, tapi justru malah kepelikan yang hadir dalam rumah tangga mereka. Sikap Hanafi yang keterlaluan itu selalu menuduh Cory bermacam-macam. Hingga pada suatu hari, Cory sudah tidak mau lagi bersama Hanafi. Ia pergi meninggalkan Hanafi menuju Semarang. Karena kesombongan dan keangkuhan Hanafi, pada akhirnya ia tidak diterima dalam bangsa Melayu ataupun Eropa. Setelah beberapa hari ditinggalkan oleh Cory, akhirnya Hanafi mengetahui bahwa Cory berada di Semarang. Kemudian Hanafi pergi ke Semarang untuk menemui Cory. Namun sesampainya di Semarang, berita buruk diterima oleh Hanafi. Ia menerima kabar bahwa Cory masuk rumah sakit dikarenakan sakit keras, sehingga pada akhirnya nyawa Cory tidak bisa diselamatkan. Lalu Hanafi pulang ke Solo untuk menemui ibunya. Setelah beberapa hari sampai di Solo, ia jatuh sakit karena telah menelan 6 butir sublimat, sehingga ia muntah darah dan pada akhirnya merenggut nyawa Hanafi. Nah, teman-teman, begitulah cerita dari novel Salah Asuhan ini. Dilihat dari tema cerita yang diangkat oleh penulis, secara garis besar membahas mengenai pernikahan antara budaya barat dan budaya timur. Namun di dalamnya masih memprioritaskan adat istiadat. Nah, perbedaan adat ini yang terkandung di dalam cerita itu membuat saya merasa salut terhadap novel ini. Novel ini mengangkat unsur sastra, budaya, dan kritik yang dipadukan dengan sangat indah. Selain itu, plot cerita yang cenderung maju membuat cerita novel ini tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk dicerna dan dilihat dari segi karakteristik tokohnya begitu jelas. Dan sifat para tokoh terlihat secara jelas. Nah, dalam penulisan novel ini banyak menggunakan pantun serta peribahasa sehingga para pembaca tidak akan bosan untuk membacanya. Tetapi di samping itu semua, bahasa yang digunakan dalam novel ini masih banyak yang tidak dimengerti oleh para pembaca, seperti penggunaan bahasa Belanda yang sedikit juga menggunakan bahasa Melayu, sehingga para pembaca yang tidak paham akan bahasa tersebut akan merasa sulit untuk memahami isi novel ini. Nah, selain itu ada sedikit kebingungan saat membaca novel ini, karena
Pada awal membaca novel ini sudah terasa begitu berat, disuguhkan oleh perbandingan antara budaya barat dan budaya timur yang disajikan secara spontan. Alhasil, saya sendiri merasa kewalahan ketika permulaan membaca buku ini. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai review novel Salah Asuhan yang merupakan buku lawas yang recommended untuk dibaca oleh teman-teman. Salah satu yang menjadi buku ini sangat menarik untuk dibaca, di dalamnya menyinggung adat istiadat Minangkabau. Nah, bagi kalian yang masih penasaran akan cerita lengkapnya, tunggu apa lagi? Yuk, dicari bukunya dan silakan teman-teman baca untuk direview isi dari novel Salah Asuhan ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.